Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami bisa kembali di sini Tuhan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Engkau tahu kami mempunyai banyak struggle Tuhan, banyak yang kami pikirkan. Sometimes dan bekerja kami juga penuh dengan stres Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah sumber damai. Engkau adalah sumber segala jawaban yang kami perlukan. Berikanlah kami Tuhan hari ini kekuatan untuk kami bisa memuji-Mu, bisa berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu tidak akan kembali sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menjadi pusat di dalam hari ini PRT kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Yesus. Mari kita berdoa. Kita bersaudara. Saat kita masih berdosa. Dan yang paling indah, Tuhan jadikan kita saudara anaknya yang dikasihi setiap saat. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hidupnya berkenan kepadanya.
saudara-saudara, saat kita kesulitan, siapa yang harus kita pegang? Tangan Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Mari saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami, di mana kami melihat bahwa Tuhan yang hadir, yang selalu menemani dan menolong hidup kami. Banyak hal di dalam dunia ini kami tidak mengerti, tapi kehadiran Tuhan dalam hidup kami yang menuntun dan menolong kami, sehingga kami dapat melewati setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi, tidak dengan sendirian Tuhan, tapi bersama-sama dengan Engkau. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau duduk lagi di hadapan-Mu, untuk lagi belajar akan kebenaran firman-Mu. Karena kami sadar, kami hidup tidak mungkin dengan kekuatan kami. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Dan biarlah firman-Mu yang menjadi jawaban dalam setiap masalah hidup kami dan menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, tolong setiap kami Tuhan, untuk lagi dimampukan mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini sebagai alat-Mu untuk boleh lagi menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga jemaat-Mu bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, topik yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah bentuk-bentuk pengucapan syukur. Pada suatu kesempatan, ada satu perusahaan membagikan bingkisan aksi sosial kepada 170 karyawannya. Seharusnya, seseorang kalau diberikan sesuatu, pasti akan mengucapkan terima kasih. Walaupun orang yang memberikan tidak mengharapkannya. Di antara 170 orang karyawan yang menerima bingkisan, hanya 4 yang mengucapkan terima kasih. 2 secara lisan, dan 2 lagi secara tulisan. Saudara, betapa sulitnya manusia zaman sekarang untuk mengucapkan kata terima kasih. Dengan sesuatu yang berwujud nyata saja, banyak orang lupa mengucapkan kata terima kasih. Lalu bagaimana dengan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Seperti kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan masih banyak lagi yang Tuhan berikan yang kita rasakan setiap hari. Apakah kita mengingatnya dan mengucap syukur kepada Tuhan? Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, seharusnya lah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di balik keberhasilan kita, bahwa di balik apa yang kita punya, ada tangan Tuhan yang selalu menolong dan menopang kita. Oleh karena itu saudara, seharusnya lah kita sadar bahwa banyak hal Tuhan menolong hidup kita. Dan menyambut Thanksgiving atau hari pengucapan syukur, saya mau mengajak kita semua untuk mengingat kembali segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing dan mengucap syukur kepadanya. Dan malam ini kita mau belajar apa saja bentuk-bentuk pengucapan syukur. Ada 3 bentuk pengucapan syukur yang mau kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama adalah mengucap syukur dengan memuji Tuhan, yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita baca sama-sama kalau teman-teman sudah menemukannya. 1, 2, 3. Dari Daud,
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, Mazmur 103 adalah seruan untuk memuji Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Daud berbicara kepada dirinya sendiri untuk memuji Tuhan dengan segenap hati. Apa alasannya? Jangan melupakan segala kebaikan Tuhan. Dan ini adalah dasarnya Daud untuk mengucap syukur. Berarti saudara, sebagai orang percaya, kita harus tahu untuk mengucap syukur. Kenapa? Agar tidak melupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan wujudnya adalah memuji Tuhan. Dan Daud mengingat segala kebaikan Tuhan itu dicatat dalam ayat ketiga sampai ayat yang kelima. Dikatakan, Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu, Tuhan yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dan ini berbicara mengenai keselamatan. Juga Tuhan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ini berbicara mengenai berkat-berkat Tuhan yang kita terima setiap hari. Dan masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ini berbicara kekuatan menjalani hidup setiap hari. Apa yang Daud ingat, saudara? Inilah yang membuat dia memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mengingat segala perbuatan Tuhan dalam hidupmu? Mungkin saudara pernah disembuhkan Tuhan. Merasa dosamu diampuni. Sehingga saudara sudah tidak ada lagi guilty feeling, tidak ada lagi tekanan, tidak lagi ada ikatan. Dan saudara tidak takut lagi menghadapi maut. Atau mungkin saudara merasa Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara sehingga saudara dapat menghadapi hari-hari saudara bersama Tuhan. Seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Saudara, itu semua seharusnya lah menjadi dasar bagi saudara untuk mengucap syukur melalui puji-pujian. Saat badai tornado menerjang daerah Will County, Illinois, saat itu ada seorang bapak muda sedang duduk di teras menggendong bayi yang berumur 3 minggu. Setelah badai itu reda dan keadaan menjadi tenang, bapak ini ternyata baru sadar kalau rumahnya lenyap. Demikian juga dengan bayi yang ada di gendongannya lenyap. Lalu bapak itu mencari bayinya. Setelah dia mencari selama 5 jam, akhirnya bapak muda ini menemukan bayinya di sebuah lapangan bola dekat rumahnya dalam keadaan hidup dan selamat. Begitu juga dengan anggota keluarganya yang lain. 2 hari kemudian ada seorang reporter mendatangi bapak itu dan bertanya, "Apakah Anda marah dengan kejadian ini sehingga membuat Anda kehilangan harta bendamu?" Lalu bapak ini menjawab, "Tidak, aku tidak marah. Justru aku bersyukur karena bayi dan keluargaku selamat. Sebagian orang mungkin tidak seberuntung saya. Dan tidak ada yang lebih penting dari itu semua." Saudara, seringkali suatu tragedi berguna untuk mengingatkan kita akan apa yang sesungguhnya lebih penting dalam hidup ini. Kadang manusia lebih mementingkan hal-hal yang bersifat dunia. Harta
harta benda, nama baik, jabatan, ketenaran, dibandingkan dengan hal-hal keselamatan, penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan. Padahal itulah yang lebih penting, saudara, dibandingkan dengan hal-hal yang sementara. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara lebih mementingkan hal-hal yang bersifat dunia? Misalnya, memiliki tas Louis Vuitton, jam tangan Rolex, Panerai, mobil Lamborghini, baru saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Enggak salah saudara mengucap syukur dengan hal-hal seperti itu. Tapi ingat, masih ada yang lebih penting. Mari saudara belajar seperti Daud untuk mengingat segala perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Dosamu diampuni, penyakitmu disembuhkan, diberikan kekuatan, saudara disertai. Inilah yang menjadi alasan kita untuk memuji Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur dengan berbuat baik. Yang terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ayat ini berbicara mengenai tujuan kita diselamatkan. Istilah kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus, ini menunjuk keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Kita sudah diciptakan dalam Kristus. Berarti ini menunjuk orang-orang percaya, orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan. Lalu apa tujuan kita diselamatkan? Untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti saudara, sejak awal Allah sudah punya rencana bahwa kita manusia yang berdosa akan diselamatkan dengan satu tujuan, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Sedangkan istilah ia mau supaya kita hidup di dalamnya, maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah pekerjaan yang baik itu tidak hanya dilakukan hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Tapi dilakukan terus menerus. Dan ini menjadi suatu pola hidup atau gaya hidup orang Kristen. Berarti saudara, kalau saudara sungguh-sungguh sudah diselamatkan, saudara harus melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Berarti konteks dari ayat ke-10 adalah keselamatan di dalam Kristus. Dan ini menunjuk pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-8 dan ayat ke-9. Dikatakan kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, tapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi, kalau orang yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan di dalam Kristus, maka ia akan menjadi ciptaan yang baru dengan tujuan melakukan perbuatan baik. Berarti saudara, salah satu bentuk ucapan syukur orang yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan adalah melahirkan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan terus-menerus, dan ini menjadi pola hidup atau gaya hidup orang percaya. Izinkan saya bertanya, berapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Berapa banyak saudara sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik?
baik itu berupa uang, tenaga, waktu. Apakah orang-orang di sekitar saudara dapat mengatakan bahwa saudara adalah orang yang sering melakukan perbuatan baik? Atau sebaliknya, mari saudara, mari kita terus berbuat baik. Karena kita diciptakan untuk berbuat baik. Dan itu adalah wujud ungkapan syukur kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Saya percaya kita semua tahu yang namanya jam dinding. Tuh ada di atas koiko. Ada 2 jam dinding di dalam gereja kita. Jam dinding saudara, kalau kita memasukkan jam dinding itu, sebuah baterai kita masukkan di dalam sebuah jam dinding, maka jam dinding ini akan bekerja dan melakukan tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, dia akan terus bekerja sampai baterai itu habis. Jam dinding akan bekerja tanpa pamrih. Dilihat orang atau tidak, dia akan terus bergenting. Dihargai orang atau tidak, dia akan terus berputar. Walau tak seorang pun mengucapkan terima kasih, jam dinding akan terus bekerja dan berbuat baik. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Ketika kita menerima Kristus dalam hidup kita, maka kita menjadi ciptaan yang baru, masterpiece, dan Tuhan menaruh baterai sebagai simbol Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dengan tujuan agar kita bekerja dan berkarya dan menjadi berkat bagi sesama, seperti jam dinding itu. Jadi, kalau iman saudara asli, pasti ada Roh Kudus dan pasti menghasilkan buah, yaitu perbuatan baik. Karena itu saudara, marilah kita terus melakukan hal-hal yang baik dan berguna dan menjadi berkat bagi sesama, tanpa memusingkan diri dengan pujian dan penghargaan dari manusia. Sekalipun kita melakukan hal-hal yang baik tidak dihargai orang lain, tapi teruslah melakukan perbuatan baik. Karena itu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Baik itu saudara sebagai ayah, seorang bos di tempat kerja, istri, anak, karyawan, pelajar. Apakah orang-orang di sekitar saudara merasakan perbuatan baikmu? Apakah dari mulut mereka mengatakan, iya loh, si Anu itu orangnya baik. Atau jangan-jangan kehadiran saudara itu tidak diinginkan oleh mereka. Mari saudara, mari kita terus berbuat baik. Bukan karena kita ingin mendapat pujian. Bukan karena kita ingin terkenal. Bukan karena kita ingin penghargaan. Tapi kita berbuat baik. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk berbuat baik. Supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Yang ketiga, mengucap syukur dengan persembahan. Yang terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, sebagian orang hanya mengingat ayat yang ke-10 saja. Dikatakan,
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Yaitu memberi persembahan supaya lumbung-lumbungnya menjadi penuh. Padahal kata kunci dari ayat ke-9 adalah muliakanlah Tuhan. Jadi sebenarnya konteks dari ayat ini bukanlah kamu memberi persembahan dengan harapan Tuhan akan membuat lumbung-lumbungmu penuh. Bukan, saudara. Kalau itu sih namanya bisnis, investasi, mancing, nanam supaya bisa mendapatkan yang lebih banyak lagi. Tapi kita harus melihat kata kuncinya, yaitu muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Berarti konteksnya adalah ucapan syukur. Bukannya supaya kita mendapat balasan yang banyak. Kenapa? Kita harus melihat konteks dari ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-7. Dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tapi segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, bukan karena usaha atau kekuatan kita. Jadi saudara, semua yang kita punya, semua yang kita dapatkan, itu adalah pemberian Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena jasa kita. Jadi saudara jangan sombong. Contohnya, ada orang berkata, usaha saya ini berhasil karena hebat saya, karena pinternya saya. Bukan, saudara. Bukan karena kebijakan kita, tapi karena saudara hidup takut akan Tuhan. Saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan saudara menjauhi kejahatan, maka Tuhan memberkatimu. Sehingga orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan, maka hikmat Tuhan memberikan berkat Tuhan. Itulah konteksnya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang pertama. Jangan lupakan ajaranku. Ajaran di sini adalah firman. Dan firman itu adalah hikmat. Maka Tuhan akan memberkatimu. Jadi saudara, kalau hari ini saudara diberkati secara materi, saudara punya rumah, saudara punya mobil, saudara punya perhiasan, ingat, itu bukan jasa saudara. Itu bukan karena kekuatan saudara. Jadi jangan menyombongkan diri, tapi semata-mata karena Tuhan berbelas kasihan kepada saudara. Karena saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang mau mencari hikmat Tuhan, maka Tuhan memberkati saudara. Sehingga saudara, ketika kita memberi persembahan, itu merupakan ungkapan syukur kita dan pengakuan kita bahwa semua berasal dari Tuhan. Semua adalah pemberian Tuhan. Semua adalah perbuatan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Selama ini dalam mendukung pekerjaan Tuhan, ada pertumbuhan enggak? Kalau mungkin 5 tahun yang lalu, saudara memberi persembahan $5, bagaimana dengan tahun ini? Apakah sama? Atau ada kenaikan? Saya sih memberinya sama. Karena kan kita memiliki Tuhan yang sama. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan tidak pernah berubah. Itu mah alasan saudara. Tapi mari, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar mengucap syukur melalui persembahan yang kita berikan sebagai pengakuan kita bahwa semua berasal dari Tuhan.
Suatu hari, ada seorang petani Kristen berkata kepada istrinya, "Mah, aku ingin memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur untuk pekerjaan Tuhan." Dan saat itu, salah satu sapi betinanya sedang hamil dan beberapa hari lagi akan melahirkan. Tibalah saatnya sapi betinanya melahirkan. Ternyata sapinya melahirkan 2 ekor anak sapi. Lalu petani Kristen ini menjadi bingung. Aduh, sapi mana ya yang mau saya kasih kepada Tuhan? Dan ketika istrinya menanyakan hal itu, si petani Kristen ini berkata, "Tunggulah Mah, tunggu sampai sapi-sapi ini agak besar sedikit. Baru saya akan mempersembahkan atau memutuskan sapi mana yang akan saya kasih kepada Tuhan." Seminggu kemudian, ternyata di daerah itu diserang wabah penyakit ternak. Dan salah satu anak sapi terkena penyakit itu. Dan akhirnya mati. Ketika petani Kristen itu melihat anak sapinya itu mati, dia langsung keluar dari kandang, lari ke rumahnya, dan berkata kepada istrinya, "Mah, aku baru dari kandang, dan aku menemukan sapinya Tuhan mati." "Hah? Apa kamu bilang? Sapinya Tuhan? Bukannya kamu belum memutuskan sapi mana yang akan kamu berikan?" Lalu sambil menggaruk-garuk kepalanya, si petani Kristen itu berkata, "Iya, kemarin sih belum aku putuskan. Tapi waktu aku di kandang, aku putusin. Yang mati itu sapinya Tuhan." Saudara, ini adalah contoh orang yang suka hitung-hitungan sama Tuhan. Nggak mau rugi. Mari saudara, memasuki Thanksgiving, kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Saudara dan saya juga tidak sempurna. Baik di dalam perkataan, baik di dalam perbuatan baik, maupun di dalam harta benda. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan. Jangan berhenti sampai di sini. Tapi mari kita bertumbuh bersama-sama. Paling tidak, tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Dan tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kalau kami sadar bahwa kami ada boleh sampai hari ini, semua hanya karena pertolongan Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh memiliki apapun yang kami ada, itu semua adalah pemberian Tuhan. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk mengingat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami dan menaikkan syukur hanya kepada Tuhan. Tolong setiap kami untuk berbijaksana di dalam menggunakan setiap pemberian yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga melalui pemberian yang Tuhan percayakan, itu boleh kami gunakan untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari pada malam hari ini. Kami tidak sempurna, tapi kami mau belajar Tuhan. Untuk lagi melangkah bersama dengan Tuhan. Untuk lagi mengandalkan Tuhan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Terpujilah Engkau Bapa, kami persembahkan hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.